Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal soleh ini. Demikian banyak dan mudahnya alat transportasi dan komunikasi, seharusnya menambah semangat kaum muslimin bersilaturahmi. Bukankah silaturahmi merupakan satu kebutuhan yang dituntut fitrah manusia, karena dapat menyempurnakan rasa cinta dan interaksi sosial antar umat manusia. Silaturahmi juga merupakan dalil dan tanda kedermawanan serta ketinggian akhlak seseorang. Silaturahmi termasuk akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam. Begitu juga diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Berikut ini di antara beberapa keutamaan silaturahmi. 1. Silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Penjelasan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayat dari Abu Hurairah R.A. Dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hari Bukhari. 2. Silaturahmi adalah penyebab bertambah umur dan luas rezeki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hari Bukhari. 3. Silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, 'Ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan.' Dia berfirman, 'Benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau?' Ia menjawab, 'Iya.' Dia berfirman, 'Itulah untukmu.'" Hari Bukhari. Dan dalam satu riwayat lain, Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafadz berikut, Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang menyambung engkau, rahim, niscaya aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan engkau, niscaya aku memutuskannya." 4. Silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari R.A. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi." Hari Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat lain disebutkan dengan lafadz berikut, "Jika dia berpegang dengan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga." 5. Silaturahmi merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT serta merupakan petunjuk kekhusyukan seorang hamba kepada Allah SWT. Terkait hal ini, Allah SWT berfirman, "Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk." Qs. Arad 21. 6. Ganjaran silaturahmi itu lebih besar daripada memerdekakan budak. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits R.H. bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimiliki dan tidak memberi kabar kepada Nabi SAW sebelumnya. Lalu tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, "Apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku?" Rasulullah bertanya, "Apakah sudah engkau lakukan?" Maimunah menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu niscaya lebih besar pahalanya untukmu." Hari Bukhari. 7. Di antara besarnya ganjaran silaturahmi, sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri, lebih besar nilainya, tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Diriwayatkan dari Salman bin Amir R.A. Nabi bersabda, "Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, sedekah dan silaturahmi." Hari Tirmidzi. Demikian pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zainab As-Sakafiyah R.H., istri Abdullah bin Mas'ud R.A.,
Ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi tentang apakah boleh dia bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya. Maka menanggapi hal itu Nabi lalu bersabda, "Untuknya 2 pahala, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah." Hari, Bukhari dan Muslim. Demikianlah keutamaan-keutamaan silaturahmi yang perlu diperhatikan. Jika diperhatikan lebih seksama, termasuk hak keluarga dan kerabat adalah dengan kita mengunjungi yang sakit dari mereka, membantu yang fakir, memperhatikan yang membutuhkan dari mereka, mengasihi yang kecil, membantu anak yatim, menghormati yang besar, dan memberikan kebaikan kepada mereka, mengutamakan mereka, sebelum kepada selain mereka, memberikan senyum kepada mereka saat bertemu, lembut berkata-kata bersama mereka, berbuat baik dalam berhubungan baik dengan mereka, dalam arti saling mengunjungi, saling memberi hadiah dan salam, serta saling mendoakan. Perihal silaturahmi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi kita juga harus menyambung hubungan dengan mereka, sekalipun mereka bersikap kaku dan memutuskan hubungan. Kita harus tetap bersikap santun kepada mereka, sekalipun mereka bersikap bodoh dan tak acuh. Demikian ini yang justru akan menjadi sebab terangkatnya derajat kita di sisi Allah. Ada yang berkata, berbuat baiklah kepada manusia niscaya engkau dapatkan hatinya. Tapi sepertinya agak kurang tepat ketika kita seringkali melihat seseorang yang menjadi budak hanya karena perbuatan baik. Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah meriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. yang mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang terus aku sambung hubungan dengan mereka. Sedangkan mereka memutuskannya, aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, serta mereka bersikap bodoh kepadaku, sedangkan aku selalu bersikap santun kepada mereka." Mendengar curhatan itu, Rasulullah lalu bersabda, "Jika engkau benar-benar seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan bara panas di wajah mereka, dan senantiasa kemenangan dari Allah menyertaimu terhadap mereka, selama engkau tetap seperti itu." Hari, Muslim, tidak jarang kita mendapati bahwa sebagian orang tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya kecuali apabila mereka menyambungnya. Padahal yang demikian ini, pada hakikat bukanlah yang dimaksud menyambung tali silaturahmi. Demikian ini hanyalah membalas jasa saja, karena sesungguhnya martabat dan fitrah yang sehat menuntut untuk membalas jasa kepada orang yang berbuat baik, sama saja ia termasuk kerabat atau bukan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash'ar, Nabi bersabda, "Orang yang menyambung tali silaturahmi, bukanlah orang yang membalas jasa, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi, adalah yang apabila diputuskan hubungan silaturahminya, ia menyambungnya." Hari, Bukhari, dan diriwayatkan dari Uqbah bin Amir R.A. Aku berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang utama." Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Sambunglah orang yang memutuskan hubungan persaudaraanmu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu." Hari, Ahmad. Selain itu, termasuk dari silaturahmi adalah dengan mengampuni kesalahan orang lain, dan menutupi kekeliruan. Tiada akal sehat, keutamaan, dan kecerdasan kecuali kita menyambung tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, dan bersikap santun kepada yang bodoh terhadap kita. Diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi, bahwa di antara keutamaan silaturahmi adalah berikut ini. 1. Mendapatkan ridho dari Allah. 2. Membuat orang yang kita kunjungi berbahagia. 3. Menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi. 4. Disenangi oleh banyak orang. 5. Membuat iblis dan setan marah. 6. Memanjangkan usia. 7. Menambah banyak dan berkah rezeki. 8. Membuat senang orang yang telah wafat. Sebenarnya mereka itu tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan baik. 9. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. 10. Menambah pahala setelah kematiannya, karena kebaikannya,
Dalam hal ini, suka bersilaturahmi akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya. Keutamaan-keutamaan silaturahmi yang sangat besar itu sangat disayangkan jika tidak diperhatikan. Sebagai umat Islam yang mengikuti jejak keteladanan Nabi Muhammad, tentunya kita juga harus mengikuti apa-apa yang dianjurkannya, termasuk dalam hal ini adalah tentang anjuran silaturahmi. Jangan sampai karena kepentingan ego, lantas seseorang mengabaikan pentingnya silaturahmi kepada sanak saudara. Setidaknya di setiap momen Hari Raya Idul Fitri, seseorang bisa menyempatkan diri untuk kembali menyambung tali silaturahmi yang mungkin selama ini kurang atau bahkan tidak terjalin.